Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildatul Maufirah, NIM T2017-1322. Pembelajaran daring kelas 10 materi PAI dan Budi Pekerti, kelompok 37. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa jaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Untuk absensi, silahkan mengisi di Google Classroom. Baik, materi untuk hari ini yaitu tentang Bab 6. Ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi muslim yang memenuhi syarat. Di antaranya adalah yang memiliki kemampuan fisik dan keuangan. Ibadah haji dan umroh merupakan titik kulminasi dari proses pencarian kesempurnaan hidup baik secara individu maupun sosial. Ibadah umroh menggambarkan tahapan yang harus ditempuh seorang muslim untuk mencapai tingkat kesempurnaan diri secara personal. Sementara ibadah haji itu sendiri adalah tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup secara berjamaah, sehingga cita-cita untuk mewujudkan umat berkualitas dan umat terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan dapat tercapai. Secara bahasa, kata haji artinya sengaja, berziarah, mengunjungi, atau menuju tempat tertentu. Adapun secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh, dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf, akil baligh, dan memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma ghafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dari ayat di atas, dijelaslah bahwa menunaikan ibadah bagi yang memiliki kemampuan hukumnya wajib. Bagi yang tidak melaksanakan padahal sudah memiliki kemampuan, maka berarti sudah melakukan dosa besar. Ketentuan ibadah haji. Syarat ibadah haji ialah pertama, beragama Islam, berakal sehat, baligh, merdeka, istita'ah, yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh aman. Terakhir, bagi para muslimah ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Makkah. Rukun dan wajib haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, ada yang namanya rukun dan wajib haji. Perbedaannya adalah bahwa rukun haji merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, tidak sah hajinya. Sementara yang dinamakan dengan wajib haji adalah hal-hal yang juga harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Tetapi jika tidak dilaksanakan hajinya tetap sah asal diganti dengan membayar dam atau denda.
Rukun haji. Yang pertama ialah ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan memakai pakaian ihram. Kedua, wukuf atau berdiam sebentar di padang Arafah. Waktu melakukan wukuf dimulai dari tergelincir matahari atau waktu zuhur, tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk ibadah. Keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Dengan melakukan tahallul berarti ritual haji sudah selesai. Terakhir ialah tertib, yaitu melakukan rangkaian proses ibadah haji tersebut secara berurutan. Wajib haji. Pertama, ihram dari mikot, yaitu berihram atau melakukan niat mengerjakan haji dari tempat yang sudah ditentukan atau mikot makani, dan juga pada waktu yang sudah ditentukan pula atau mikot zamani. Kedua ialah bermalam di Muzdalifah, yakni setelah seseorang melakukan wukuf di padang Arafah pada malam tanggal 10 Zulhijjah lewat tengah malam. Apabila dia berjalan dari Muzdalifah sebelum tengah malam, wajib membayar dam. Ketiga, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji 10 Zulhijjah. Melontar jumroh Aqobah ini menurut ulama fikih hukumnya wajib, tetapi dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain apabila seseorang tidak mampu melaksanakannya. Keempat, melontar 3 jumroh, yakni jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah pada tiap-tiap tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tiap jumroh dilontar dengan 7 batu kecil. Pelaksanaan melontar ketiga jumroh ini boleh diwakilkan kepada orang lain jika seseorang tidak mampu melaksanakannya karena ada uzur seperti sakit atau telah lanjut usia. Selanjutnya, mabit di Mina, yakni bermalam di Mina pada malam 11, 12 Zulhijjah jika nafar awal atau 11 sampai 13 Zulhijjah jika nafar sani. Selanjutnya, tidak melakukan larangan haji selama ihram. Ada beberapa larangan dalam rangkaian ibadah haji selama ihram. Tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Makkah. Sunnah haji ialah ada 6. Pertama, memotong kuku, rambut, dan kumis. Kedua, mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. Ketiga, disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. Keempat, menyisir rambut dan jenggot. Kelima, sholat sunnah ihram. Keenam, memperbanyak membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika laka. Macam-macam ihram haji ada 3. Pertama, ifrad, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu dan setelah selesai seluruh amalan ibadah haji baru berihram untuk ibadah umroh. Haji dengan cara ifrad ini tidak dikenai dam atau denda. Kedua, tamattu, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan umroh di bulan-bulan haji. Setelah selesai seluruh amalan umroh langsung mengerjakan ibadah haji. Cara tamattu ini dikenai denda atau dam. Terakhir ialah qiron, yaitu melaksanakan ihram untuk ibadah haji dan umroh sekaligus secara bersamaan. Cara qiron ini dikenai denda atau dam. Hikmah melaksanakan haji terkait dengan rukun dan wajib haji adalah dengan ihram menjadikan diri untuk selalu beraktivitas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wukuf di padang Arafah dapat memperkuat ukhuwah karena merupakan miniatur padang mahsyar dan peresapan nilai-nilai yang bersifat universal. Dengan tawaf, apapun yang dilakukan seseorang muslim tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sa'i, kita belajar kesungguhannya Ibunda Siti Hajar dan kepasrahannya. Dengan melempar jumroh, kita tetap menjaga keistiqomahan agar tidak tergoda setan, dan dengan tahallul, berakhirlah proses ibadah haji dan umroh. Fungsi ibadah haji dan umroh adalah sebagai penyempurna keimanan seseorang, penghapus dosa, mempertebal keimanan, mempererat ukhuwah, dan mengenal tempat-tempat bersejarah.
Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di link Google Classroom. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.